الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih akan melanjutkan renungan kita tentang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari bulan suci Ramadan. Doa hari ke-6 yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma la takhzulni fihi li ta'arrudi ma'asiyatik wa la tadribni bisiyati naqimatik wazahzihni fihi min mujibati sakhatik bimannika wa ayadik ya muntaha raghbatir raghibin. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di bulan ini dengan keberanianku bermaksiat kepadamu. Jangan engkau cambuk aku dengan cambuk murkamu. Dan jauhkan aku dari segala perbuatan yang menyebabkan murkamu dengan anugerah dan kekuasaanmu, wahai puncak harapan para pengharap. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ke-6 bulan suci Ramadan, ketika kita sedang menjalankan puasa demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan kemaksiatan tidak selamanya bergantung kepada sebab-sebab yang sifatnya material dan rayuan-rayuan keduniaan, namun juga ada sebab-sebab ghaibi, sebab-sebab maknawi yang akan melatar belakangi seorang bisa berbuat ketaatan kepada Allah atau ia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tidak menghinakan kita dengan kemaksiatan kepada Allah. Tidak membiarkan kita melangkahkan kaki kita untuk bermaksiat, menggerakkan anggota badan kita untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi seorang yang bisa berbuat ketaatan, tentu peran taufik dari Allah, peran kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba cukup besar. Karena pada kenyataannya, seorang mukmin maupun non-mukmin, seorang mukmin yang taat maupun yang tidak taat, sama-sama memiliki kekuatan fisik. Namun yang membedakan si mukmin yang taat menggunakan kekuatan fisiknya untuk beribadah kepada Allah, sementara si kafir, si fasik tidak menggunakan kekuatan itu
untuk ketaatan kepada Allah. Justru sebaliknya, ia gunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadanya. Sekali lagi, peran taufik Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar di dalam menjadikan seorang mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengucapkan sebuah ucapan, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Namun, tahukah kita apa rahasia yang terkandung di balik ucapan yang sering kita ucapkan tersebut? Al-Imam Al-Baqir alaihi salam pernah menjelaskan tentang rahasia dan makna yang terkandung dalam zikir la haula wala quwata illa billah. Beliau mengatakan, la haula lana an ma'siyatillah illa bi'aunillah. Tiada daya bagi kita ketika kita melanggar dan bermaksiat kepada Allah pun kecuali dengan bantuan Allah. Kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan yang telah Allah berikan untuk kita, namun kita menyalahgunakan kekuatan tersebut. Sebagaimana wala quwwata lana ala ta'atillah illa bitaufiqillahi azza wa jal. Dan tiada kekuatan bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan taufik, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita sehingga kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika taufik dari Allah tidak menyertai kita, maka lawan dari taufik itulah yang akan mengawal kehidupan kita, yang akan menggelincirkan kita dalam lembah kemaksiatan, al-khizlan. Karenanya dalam doa tadi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la takhzulni fihi li ta'arrudi ma'asiyatik. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku dengan engkau biarkan aku berani bermaksiat kepadamu. Ada khizlan. Kita memohon agar Allah tidak menelantarkan kita, agar Allah tidak membiarkan kita, agar Allah justru mengawal kita, membimbing kita, mengangkat kita dari ketergelinciran kita. Itu permohonan pertama yang kita minta di hari ke-6 bulan suci Ramadan. Permohonan kedua yang kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari ke-6 bulan suci Ramadan adalah agar Allah tidak mencambuk kita dengan cambukan murkanya. Semua perbuatan maksiat mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita memohon kepadanya agar Allah tidak mencambuk kita dengan kemurkaannya. Kita berharap agar Allah mengampuni kita dan menanamkan rasa kesadaran dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, agar segera meninggalkan maksiat tanpa harus ada siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membukakan hati kita untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menjatuhkan murkanya. Dan permohonan ketiga adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari semua hal yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita menantang Allah subhanahu wa ta'ala dengan meremehkan perintah-perintahnya, dengan melanggar larangan-larangannya, menerjang batasan-batasannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan doa kita dan menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dan dikelompokkan di golongan orang-orang yang almarhumin, mendapatkan rahmat dan selalu mendapatkan kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.